DPR sepakat akan bubarkan 97 pinjol yang resmi OJK karena ini banyak sekali pinjol-pinjol yang sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pengajuan ataupun DPR itu sedang berusaha keras yang namanya membubarkan pinjol di Indonesia. Khususnya teman-teman semuanya yang mungkin sudah melapor dan mungkin teman-teman semuanya sudah menghubungi kontak OJK. Terus kemudian banyak teman-teman semuanya membuat konten, membuat postingan di Facebook ataupun di media sosial yang mengeluhkan terhadap pinjol ini. Dan ternyata sekarang itu lagi dilirik oleh pihak DPR yang ingin membubarkan yang namanya pinjol di Indonesia. Bahkan nggak main-main, 97 pinjol atau seluruh pinjol yang resmi OJK pengen dibubarin. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik sekali yang pengen saya bahas, bahwasanya DPR ingin sepakat semuanya ingin dibubarkan masalah pinjol ini. Karena pertama ada banyak faktor yang memungkinkan pinjol itu merugikan ke depannya. Dan banyak juga kasus-kasus yang terjadi itu merugikan masyarakat dan juga negara. Dan di sini saya mau bahas kenapa kok DPR ini mau sepakat membubarkan yang namanya pinjol di Indonesia. Dan perlu digarisbawahi ya, berita yang beredar ataupun berita yang lagi viral di media sosial itu tentang pembubaran ataupun DPR itu sepakat terhadap pinjol yang mau dibubarkan, itu adalah berita yang menurut saya kurang pas, tetapi memang ada beberapa hal yang memang jadi perhatian penting. Yang pertama, kemarin itu DPR itu mengungkit yang namanya perusahaan BUMN melakukan pinjaman ke pinjol dengan pembayaran cicilannya itu pakai uang negara ya. Kemarin mungkin teman-teman semuanya sudah pernah viral ataupun sudah banyak sekali video-video yang ditayangkan bahwasanya ada BUMN yang melakukan pinjaman di pinjol tapi bayarnya tuh pakai uang negara. Itu jadi dilirik tuh pinjol-pinjol akhirnya. Lalu kemudian yang kedua, banyaknya kasus di pinjol ini terkuak ya, dari mulai postingan media sosial, teman-teman semuanya mungkin posting di media sosial, terus kemudian juga viralnya video-video di TikTok, banyaknya kasus yang terjadi karena pinjaman online. Ini pihak DPR ini sekarang mulai bener-bener ngelirik yang namanya pinjol. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah yang paling banyak adalah kasus-kasus yang terjadi akibat yang namanya pinjol. Contoh kecil masalah pembunuhan ataupun bunuh diri, kekerasan, pencurian dan yang lain sebagainya itu diakibatkan atau faktor utamanya atau faktor pertamanya itu karena masalah terlilit hutang pinjol teman-teman ya, baik dari guru honorer, karyawan, swasta ataupun pegawai negeri dan yang lain sebagainya. Banyak mereka yang terlilit hutang pinjol dan akhirnya melakukan tindak kriminal, dan ini sudah viral banget, sudah banyak banget media-media yang mempublikasikan hal itu. Oleh sebab itu wajar aja kalau misalkan pihak DPR itu mau mengajukan yang namanya pembubaran pinjol ini. Tetapi saya sendiri belum menemukan situs resmi ataupun hal yang pasti bahwa pinjol itu memang benar akan ditutup ya teman-teman. Belum, saya apa adanya aja. Tetapi ada usulan atau ada ajuan yang menginginkan bahwasanya pinjol itu akan dibubarkan di tahun 2025. Sudah masuk sidang memang belum, dan ini memang masih dalam proses aja teman-teman ya. Ya harapan kita sih mudah-mudahan ini diproses dan diajukan dan mudah-mudahan disahkan. Akhirnya sudah tidak ada lagi pinjol yang ada di Indonesia ini. Karena saya sendiri sudah mencari beberapa website seperti Kompas, Liputan, Detik.com, bahkan situs OJK pun sudah saya pahami dan sudah saya banyak yang baca. Ternyata memang belum ada usulan resmi dari pihak DPR-nya untuk membubarkan semua pinjol ini. Hanya aja diperketat lagi, itu sudah ada teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah awal pinjol itu bangkrut dan juga pinjol itu segera ditutup dan dibubarkan di Indonesia ini. Ya harapan dan keinginan kita mungkin seperti itu, karena memang sudah terlalu banyak korban-korban dari pinjol ini teman-teman. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan cepat terlaksana dan cepat ya segera diproses teman-teman ya. Ya terutama sih doanya untuk kita sendiri aja dulu ya. Mungkin kita agar diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, rezeki yang limpah ruah dan dimudahkan segala urusannya. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah terlalu sibuk mencari tetapi lupa terhadap sang pemberi rezeki. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.